فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak dapat kita hitung. Andaikan nikmat itu diperinci demi ingin mengetahui berapa banyak nikmat. Allah katakan di surat 16 ayat 18, surat An-Nahl ayat yang ke-18, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak sampai pada ujung nikmat itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Kita dapat nikmat banyak, tapi kufur nikmat boleh. Bayangkan kalau Allah tidak rahmat kepada kita. Bayangkan kalau Allah tidak merahmati dan mengampuni kita. Layak hidup di akhirat gak, Pak? Kata orang Sunda, ya. Maka Allah menyatakan, innallaha ghafurur rahim. Walaupun kita kufur nikmat, Allah mendahulukan ampunan dan rahmatnya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita memperoleh jalan selamat. Andaikan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam kesesatan. Karena Allah katakan di surat 42 ayat 52 di akhir ayat, innaka tahdi ila siratal mustaqim. Dan semua Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, ibu-ibu senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ibu tidak akan bisa menempuhnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kata Nabi? Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memberi petunjuk dari Quran. Quran bersifat global. Kemudian Nabi mentafsir, memperinci petunjuk-petunjuk Al-Quran. Contoh, Allah menjelaskan surga, tapi nggak detail kan? Nabi menjelaskan dengan apa kita masuk surga. Apa yang kita masuk surga. Makanya Abu Hurairah mengatakan, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kami kepada surga. Tidak ada sesuatu menunjukkan kami neraka, kalau Nabi telah menjelaskan semuanya. Makanya kalau pengen ke neraka nggak usah pakai cara-cara, Bu. Silakan pakai otak sendiri. Tapi kalau ke surga,
atau dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah cari jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menempuh jalan bukan jalan Rasulullah, bukan jalan para sahabat, dipastikan dia sesat. Surat 4 An-Nisa 115. Wa may yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana al-huda. Sesungguhnya siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk. Wattabi, kemudian aku dijalankan orang beriman. Yang di para sahabat nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah membiarkan dia sesat teman akhir. Maka beragama itu dengan dua, Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang terbaik. Para sahabat adalah manusia terbaik. Yang Allah jadikan connecting antara kita dengan langit. Contoh gini Bu, ketika Jibril membawa berita dari langit, ibu-ibu hajar di sana. Nah, para sahabat yang menjadikan syariat kita terkode dengan langit. Karena wahyu mereka yang mendengarkan. Wahyu mereka yang menerima dari Nabi SAW. Nabi menerangkannya mereka yang faham. Kalau ibu konteksnya langitan, bukan langit. Jadi koneksi kita dengan langit adalah para sahabat ridwan Allahu alaihim jami'an. Kenapa Bu? Mereka menjadi kadang-kadang dikritik oleh Allah kalau kesalahannya. Sehingga kita tahu kalau cara bersalah gimana tobatnya. Ketika mereka berprestasi, Allah memuji mereka. Adapun kayak kita, tidak ada satu ayat untuk memuji mereka. Maka mereka tidak layak untuk diikuti. Mereka itu sentuh dulu bersama. Sentuh dulu. Jelas? Baik, kita lanjutkan kajian kita. Nida'atul Rahman li ahli iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Kita hari ini insya Allah masuk pada seruan ke-13. Betul ya? Iya. Yakin. Surat 3 Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seruan ke-13 adalah surat 3 Al-Imran ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya orang tua kepada anak. Di mana Allah memberi, kalau apa buktinya Allah lebih sayang kepada kita, Bu? Allah menurunkan syariat untuk mengatur kita. Saya kasih contoh gini, Bu. Kalau tidak ada syariat, kita dengan monit sama enggak, Bu? Sama. Ya, makan kita lebih rusak dari monit, kan? Karena monit punya nafsu, tapi nggak punya akal, nggak bisa nipu monit. Makanya, karena kepala BMG itu manusia tidak punya otak, maka dia korban. Dia dengan monit lebih mulia mana monit? Monit tahu itu ketua BMG ini. Itulah. Ya, karena tidak mengikuti syariat. Adapun kita belajar mengikuti syariat, karena dengan syariatlah kita dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Saya pernah cerita di sini bahwa kalau ibu ya punya ruh, monit punya ruh nggak, Bu? Yang membedakan ibu dengan monit apa, Bu? Akal, apalagi agama. Dengan agama lah kita berbeda dengan monit. Jadi kalau ada orang tidak menggunakan akal itu agama, namanya mamon. Mama monit. Laki-laki babon. Bapak waliyahudzubillah. Maka Allah senantiasa memulakan syariat. Nah, pada ayat ini
Allah memerintahkan dan melarang. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Karena takwa itu perkara serius, karena urusan dengan Allah perkara serius. Jadi tidak boleh main-main. Ya, tidak boleh main-main. Jangan para bosan, tidak boleh main-main. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehakka tuqatih. Saya ulangi, takwa itu urusan penting. Sangat penting dari segala urusan kita. Kayak kalau tidak bertakwa, kira-kira tetangga sama Karun nggak di neraka. Ada yang mau daftar, Pak? Manggot sama Karun. Ya, kalau tidak bertakwa, tapi punya kekuasaan, bertetangga dengan siapa? Firaun, Namrud, mau. A'udzubillahi min dzalik. Maka Allah meminta kita untuk bersungguh-sungguh. Karena urusan dengan Allah adalah butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Tidak boleh main-main. Karena ini bukan urusan sepele. Kemudian Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah bilang jangan kalian mati kecuali berstatus muslim? Karena muslim adalah kemuliaan. Kekafiran adalah kehinaan. Maka Allah mewanti-wanti kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan diri. Mati di atas Islam, mati di atas iman, mati di atas tauhid. Karena jika Islam disebutkan sendirian di Quran atau hadis, itu menunjukkan Islam menyangkut juga iman. Kalau kata Islam dan kata iman diucapkan, dipadukan dalam satu kalimat, iman berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan amal-amal badan. Tapi kalau disebut secara tunggal, dia adalah juga iman. Dia juga adalah tauhid. Tidak mungkin orang disebut muslim kalau tidak bertauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga. Kenapa? Tidak ada jaminan kita Islam selamanya, kan? Ya, contoh Nabi Yusuf saja selalu berdoa kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Lihat surah 12 ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf? Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf saleh enggak? Suami ibu dengan Nabi Yusuf saleh mana? Ya. Tapi dia khawatir karena sampai mati bukan Islam. Maka dia berdoa kepada Allah agar kematiannya di atas Islam. Menunjukkan bahwa para nabi khawatir jangan sampai Islamnya hilang. Jangan sampai Islamnya hilang. Artinya dijamin. Islam tidak akan kekal pada seorang. Bagaimana dia menjaganya. Bagaimana dia berusaha memperbaikinya, memperbagusnya. Dan berusaha untuk menjaganya istiqamah di atas. Pelajaran kedua. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Maksud Allah apa? Wahai hamba-hambaku, aku ingatkan kalian dengan wasiat yang agung untuk kalian. Ibu kalau ditanya, wasiat yang paling agung yang Allah wasiatkan para nabi dan umat mereka apa? Takwa. Ibu jawab dengan dalil. Pengalaman atau pengetahuan? Ibu cerdas juga, tapi kata dia dalilnya, ya, jadi tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun kecuali Allah wasiatkan mereka pada mereka. Ya, surat 4 yang Nisa ayat 131. Ayat 131. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqallaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati. Kepunyaan Allah, milik Allah lah. Apa-apa di langit dan di bumi.
Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada seluruh Nabi dan Rasul yang kita sebelumnya. Anittaqallah. Dan juga kepada kalian. Anittaqallah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kita dalam wasiat yang agung. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada para Nabi dan umat lain. Menunjukkan takwa hal terpenting dalam hidup ini. Miskin tapi bertakwa atau kaya tapi bertakwa, Bu? Kan pilihannya, Bu. Ya, kaya tidak bertakwa, miskin tapi bertakwa. Kan ada pilihan ketiga. Ibu termasuk mamat ya, manusia matre ya. Kalau ada dua pilihan dari istri, biar miskin tapi bertakwa. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu umat pun kecuali Allah wasiatkan itu. Artinya kalau hari kiamat kita nggak bertakwa, dan dicekik nggak? Yang lain dicekik nggak, Bu? Harus diingatkan berkali-kali. Ya, maka mari kita pegang wasiat ini. Kalau ibu-ibu punya orang tua, tinggalkan wasiat. Dijaga wasiatnya. Insya Allah. Apalagi wasiat Allah Jalla Jalaluhu. Karena yang paling berhak, yang paling layak untuk kita jaga wasiatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga. Nanti kalau saya lupa angkanya, dari angka sendiri ya. Yang ketiga, ketika Allah menyuruh kita bertakwa, apa pesannya ada takwa ini? Untuk mempermudah hidup kita. Kata Allah, permudahlah hidup kalian dengan takwa itu. Sekarang barang-barang mahal bukan? Dolar naik bukan? Ibu tercekik bukan? Saya tanya, sebenarnya kemampuan ibu beli itu kan Allah atau karena dolar? Dan jalan itu takwa badan. Jadi memperbagus kualitas hidup duniawi dengan bertakwa. Surat 65. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua ya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Ibu punya masalah enggak, Bu? Tanya bukan? Kalau tadi wajahnya banyak masalah. Yang mentakdirkan masalah siapa? Allah kan? Yang bisa membantu menyelesaikan masalah siapa? Pegadaian atau Allah? Kalau pegadaian itu menyelesaikan masalah, tambah masalah. Tapi kalau Allah, tuntas masalah. Kata Allah, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Maka pesan ini memesankan kita kepada kita bahwa apa? Permudahlah, mencarilah kemudahan ini. Di ayat yang ketiga, mayyattaqillaha yahsubu min haitsu la yahtasib. Allah akan mempermudah rezekinya dari jalan ke desa-desa. Jadi dolar boleh naik, ya, mahal boleh jadi. Allah mudahkan ibu untuk bisa membelinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat, ayattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Rasa bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah segala urusannya. Jadi, apa fungsi takwa? Untuk mempermudah kehidupan dunia. Saya tanya sama ibu dulu deh. Ibu-ibu kan hadir ngaji. Ibu kan, ibu-ibu PKK kan. Perempuan kejar kajian bukan? Kalau bapak-bapak kadang-kadang sotoy. Bodoh tapi sok tahu. Saya tanya sama ibu deh. Kalau sekiranya ibu mengharapkan pahala duniawi, rezeki pahala duniawi bukan? Boleh enggak? Takwa itu ibadah bukan? Takwa itu amalan akhirat bukan? Pertanyaannya adalah beribadah, beramal dengan amal akhirat, mengharapkan dunia boleh enggak? Boleh.
Kenapa nantang saya? Bolehnya kenapa, Bu? Kenapa kalau beramal amal akhirat, mengharapkan pada dunia itu tidak membatalkan amal? Kenapa? Selama balasan dunia itu disebutkan oleh dalil. Selama balasan dunia itu disebutkan dalam dalil. Contohnya di buku. Allah bilang Allah mudahkan rezeki. Berarti Allah janji enggak? Kalau ibu bilang, saya tidak hafal itu. Apa kata iblis? Goblok. Kan Allah maha menepati janji, bukan? Meyakini janji Allah itu adalah hak. Meyakini janji Allah itu adalah tauhid. Allah bukan Jokowi. Yang banyak ingat janji. Ya? Allah bukan Prabowo. Banyak janji, terlalu. Tapi kalau Allah pasti menepati janji. Jadi syarat pertama, jika pahala itu disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Contoh misalnya di surat yang berapa? 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum yukhlifullah. Apa yang kalian infakkan Allah ganti. Ini ada nas. Yang nggak boleh kalau ibu menghayal. Saya mau bikin ini, coba berhalu begini. Apa kata iblis? Halu loh. Jelas? Dengan syarat ada penyebutan dalam Quran dan Sunnah. Dan apa? Kamu ibadah aja. Jangan mengharapkan itu ini kali. Saya tanya, bilang ke dia, ini yang janji siapa? Mengharapkan diri Allah boleh nggak? Kalau nolak sombong nggak? Karena Indonesia ini kan setan iblis sudah takut sesatkan mereka kalau sudah sesat duluan. Jelas? Yang kedua, mengharapkan akhirat lebih utama. Jadi yang pertama tadi memperbagus kehidupan kita. Yang keempat, sekarang Allah mengatakan persiapkanlah. Ittaqullah. Pesannya apa? Persiapkanlah kematian yang baik. Ibu-ibu mau nggak hidup matinya baik, Bu? Yakin? Tidak ada kematian yang baik kecuali dengan takwa. Surat Surat 16 ayat ke-28. Ayat 29, 30 dan 31. Maaf, 30, 31, 32. وقيل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة ولنعم دار المتقين. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu menjadi kebaikan? Bagi orang-orang baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik. Dan sesungguhnya dari akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jannatu adnin yadkhuluna tajri min tahtiha al-anhar fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu al-muttaqin. Itu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka merenapas segala apa diinginkan. Demikianlah Allah dari balasan kepada orang-orang bertakwa. Jadi kalau ibu masuk surga, suami ibu nggak masuk surga, selama dia muslim ya, ibu mohon maka karena Allah dia mukmin ya, ibu mohon maka Allah terima permohonan. kabulkan apa yang kalian inginkan. Kata Allah kabulkan apa yang kalian inginkan.
Paham? Suami ibu Paham? soleh nggak, Bu? Suami ibu saleh nggak, Bu? Alhamdulillah. Semoga Allah pertemukan di sana. Kepada Allah bilang di ayat 32, alladzina tatawaffahul malaikat thayyibin. Itulah orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan baik. Maksudnya husnul khatimah. Jadi ittaqullah. Maksud Allah, persiapkanlah kematian yang baik. Karena tidak ada kematian yang baik kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, betul ya? Ya. Ittaqullah. Kata Allah, persiapan carilah kemuliaan di sisiku. Maksudnya, ibu pengen dimuliakan Allah dari kiamat nggak, Bu? Ibu pengen dimuliakan di hari kiamat nggak? Dengan apa kita dimuliakan Allah? Maka carilah kemuliaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Jadi kemuliaan itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, kemuliaan itu bukan anak ibu koleksi Hermes. Ibu koleksi Hermes nggak, Bu? Ibu jadi kolektor Hermes nggak, Bu? Kalau Hermes di koleksi itu namanya extend today mampus tomorrow namanya. Nanti dibawa di akhirat kan? Tidak menolong ibu kan? Yang menolong ibu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biar miskin asal bertakwa. Daripada kaya tapi tetangga dengan istrinya Abu Jahal. Warisan asal istri Abu Jahal. Di neraka. Maka takwalah. Ya. Kemudian yang keenam, proteksilah dirimu dan keluargamu dari neraka dengan takwa. Jadi perintah takwa itu adalah memproteksi diri kita dari azab neraka. Surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa kita menjaga diri dari neraka? Dengan takwa. Ibu lihat selanjutnya dari ayat tadi. Surat 3 ayat 185. Di kalimat yang ketiga, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka sungguh dia orang yang paling beruntung, orang yang paling selamat, orang yang apa itu namanya pemenang ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang Allah selamatkan dari surga? Orang bertakwa. Penjelasannya surat 19, surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum wariduha kana dzalika hatta maqdiyah. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan menetap di neraka. Maksudnya kita di neraka, orang neraka tidak masuk neraka, orang surga tidak melewati surga sampai melewati sirat. Ya, sirat itu ujungnya startingnya dari neraka. Jadi kita datang ke neraka dulu baru, jadi di atas neraka maksudnya. Ya, kemudian apa kata Allah di 72? Summa nunjilina taqaw wa nandaru zalimina fi hadithiyah. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang zalim terjatuh dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jelas? Ibu-ibu pengen coba-coba ke neraka dulu. Siapa tahu ibu kepo gitu, dan uji nyali gitu. Gue penasaran deh, kayak apa neraka gitu.
Ya, maka proteksi dari kita kata sebab hanya Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Jadi perintah ini kaitannya dengan ayat dengan Allah janjikan. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Ya, persiap jadi yang apa? Raihlah kemenangan dunia dan akhirat. Raihlah kemenangan dunia dan akhirat. Lihat surat 39 ayat 61. Surat berapa? Ayat 61. Wa yunadzilullahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Ya, dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa karena kemenangan mereka. Dari kemenangan hakiki itu jika kita diselamatkan dengan harta surga. Tadi ibu kalau lebaran apa? Minal aidin al faizin wa. Kata malaikat tahu orang disebut faiz kalau sudah masuk surga. Lihat ayat ini sambungannya ke surat kita 9 ayat 20. La tastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah ashabul jannah humul faizun. Jadi kalau sekedar puasa saja pernah jadi pemenang. Kita dinyatakan pemenang kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Ashabul jannah humul faizun. Jadi jangan sembarangan terlarang. Minal aidin wal faizin. Saya punya teman orang kafir. Saya lebaran kirim. Minal aidin wal faizin Ustaz. Tanya, kamu dikasihkan apa kamu menang? Kamu kembali dari mana? Itu ucapan untuk orang muslim yang masuk surga. Dan kamu tidak masuk surga selama kamu kafir. Dia bilang, Ustaz doakan saya supaya saya masuk surga. Ya bisa. Harus bisa. Dia bilang saya amat Ustaz. Saya tanya, emang Tuhan saya pasti Tuhan nggak boleh ditipu-tipu. Emang Tuhan saya bisa dikampari saya Tuhan. Jelas? Jadi yang kira-kira apa tadi? Poin keberapa tadi? Jadi kita sedang dengan takwa kita naik kemana? Kemudian terakhir. Perintah ini mengandung maksud Allah apa? Carilah tempatmu di surga. Maksud Allah, carilah tempatmu di surga. Lihat surat 6 ayat 32. Surat 6 ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Itu yang ke-8 tadi, memperbaiki kualitas hidup di akhirat. Yang ke-8, memperbagus kualitas hidup di akhirat. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini hanyalah ilusi saja. Ada akhirat baik buat orang bertakwa. Siapa yang bertakwa Allah dalam keadaan baik, maka dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir 9, carilah tempatmu di surga.
Yang tadi sudah coba tadi. Maksudnya 9 ya. Kemudian terakhir, carilah tempatmu di surga. Bagus kualitas dunia akhirat ya. Itu yang keberapa tadi? Sekarang 9, carilah tempatmu di surga. Ya. Banyak ayat mengatakan, ya, coba Anda lihat di banyak ayat. Misalnya di surat An-Nahl ayat 34. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan. Jadi surga itu sudah ada belum? Udah ada penghuninya belum? Maka kalau bapak ibu perlu cari kafir nggak? Masih belum dikafir nggak? Surga itu dicari atau menunggu, Bu? Maka buktilah kafir surga. Karena surga sudah ada, hanya belum ada penghuninya. Penghuninya ada kita, jin dan manusia. Siapa yang layak menempati ruang-ruang jannah? Orang bertakwa. Ya, maka ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maksud Allah, carilah tempatmu di surga. Tadi kata Allah, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Misalnya surah 51 ayat 15. Surah 51 Ad-Dzariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa ada dalam taman-taman surga dan mata air. Saya tanya, Bu, orang beriman itu, bertakwa itu sejak kapan dia melihat tempatnya di surga? Woi, ya Allah. Kapan pertama kali manusia diperlihatkan Allah tempatnya di surga? Pertanyaannya adalah di alam kubur atau ketika sakaratul maut? Tapi dipercaya dan di surga itu sudah Allah perlihatkan di sakaratul maut. Coba lihat surah 50 ayat 22. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-mahdi. Dan kami angkat pembatas yang menghalangi pandangan, dan pada itu tajam sekali. Maksudnya orang-orang mukmin ahli jannah sudah Allah tampakkan surga ketika sakaratul. Lihat surat 41 tuh, ayat 30, 31, 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Orang yang beriman, maka Allah dan Tuhannya istiqamah di atas imannya,
Dan ketika dia menghadapi sakaratul maut, malaikat datang kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Takut ini apa? Berkaitan dengan daerah yang dia datangi. Ibu-ibu kalau pindah ke daerah, khawatir bukan? Makan gimana, ke pasar gimana? Wala tahzan. Dan jangan sedih. Sedih berkaitan dengan orang yang kita tinggal. Saya tanya sama ibu, kalau Allah buka kasyaf, Allah perlihatkan surga, terus sampai ibu nangis, jangan pergi dulu, tinggalkan aku sendiri. Akhirnya ibu bilang apa? Malaikat aku belum pergi gitu. Atau ibu bilang setan dengan lo. Ya, karena surga telah menantiku. Ya, surga telah menantiku. Jadi surga sudah Allah perlihatkan kepada hamba-hamba mukmin ketika menghadapi sakaratul hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jika orang mukmin meninggal dunia, Allah akan mengurus malaikat surga. Dari sejawabannya memandang. Jadi dia lihat malaikat sampai ke ujung surga. Kemudian malaikat maut datang mengatakan, ya ayuhatul taibah, wahai jiwa yang baik, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan untuk berdoa. Ya, dari para malaikat membawa kafan dari surga. Kita sudah tahu waktu sakaratul maut bukan? Jadi para malaikat dari surga itu bawa kafan dan loyang dari surga. Kemudian malaikat mau mencabut nyawanya, ya, seperti air yang keluar dari mulut kendi, mudah sekali. Lalu diletakkan di atas loyang dan kafan dari surga. Dinaikkan dari Allah Ta'ala. Yang sepanjang jalan, malaikat terkabung-kabung dengan wanginya. Ya, kata malaikat, siapa kau itu? Itu fulan min fulan. Semoga Allah memberkahi. Semoga Allah memuliakan dia. Itu orang baik. Kemudian sampai di langit, Allah katakan kepada malaikat, letakkan catatannya di Illiyin. Kemudian kembalikan dia ke kuburnya untuk difitnah kubur dan dijawab. Nah, setelah itu baru Allah kasih tahu dia. Jadi orang mukmin kalau sudah jawabnya bagus, diperlihatkan harta dulu. Jadi orang beriman ketika lulus fitnah kubur, bukan langsung kali lihat surga. Atau kata malaikat, andaikan kamu kafir itu tempat. Kemudian dibuka pintu surga untuk. Tapi itulah tempat anak beriman. Kenapa demikian? Supaya manusia berkembang. Bu, kalau dia neraka, kemudian dia surga, kira-kira itu senang nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Itulah caranya Allah memberkakan orang-orang baik. Adapun orang kafir, pertama kali diperlihatkan adalah surga. Apa kata malaikat? Andaikan dulu kamu beriman, itu tempat. Tapi kalau kamu durhaka, itu tempat neraka. Jadi menyesal orang kafir. Bunuh diri nggak dia? Boleh. Ya, supaya orang mukmin merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kafir merasa menyesal karena jadi orang kafir. Makanya di neraka orang kafir bilang, qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sayr. Jadi apa? Orang kafir itu goblok. Dan tahu dia tidak punya akal, punya otak tapi tidak punya akal. Kami punya otak nggak, Bu? Kami punya otak nggak? Punya akal nggak? Nggak punya akal. Ya, coba lihat di surat 76. Surat 67. Al-Mulk, ya, ayat yang ke-11 dan 12. Qalu qaulau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sayr. Andaikan dahulu kami mau mendengar dan menggunakan akal kami,
Menunjukkan itulah kenapa Allah bilang orang kafir kayak binatang. Punya otak tapi nggak punya akal. Betul nggak Pak? Babi punya otak nggak? Kalau digulai enak nggak? Otak banyak. Tapi nggak punya. Makanya Allah katakan orang kafir sama dengan binatang. Dan dia menyadari kegoblokannya sejak begitu dia masuk ke dalam neraka. Makanya nggak usah kagum dengan kafir, Bu. Makanya itu manusia paling bodoh. Yang punya otak tapi tidak punya akal. Baik, Bu, Pak. Masalah itu jelas nggak? Jelas nggak, Bu? Yakin. Jadi itulah pesan dari ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian larangan yang kedua, wala tamutunna illa wa antum. Jadi ada perintah dan larangan. Maksud Allah, jangan sampai kalian murtad. Maksudnya jagalah agama kalian, Islam. Jangan sampai murtad. Kalau Anda murtad dari Islam, seluruh amalmu terhapus. Semua amal terhapus. Dia surah 2 Al-Baqarah ayat 217. Dia surah 2 Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah di kalimat yang ke-6, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maksud Allah, jangan sampai kalian murtad meninggalkan agama Islam. Dan Allah kasih tahu, orang kafir itu tidak akan berhenti memarahi kita sampai kita murtad meninggalkan agama. Jadi punya kekuatan untuk bertahan. Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingatkan kenapa? Supaya kita waspada. Karena orang kafir berusaha untuk memurtadkan kita. Maka jangan dilihat sama orang kafir. Ya? Ada ibu-ibu cerita sama saya, Pak, saya punya tetangga baik dan orang kafir. Saya bilang, kan Allah bilang mereka akan membenci kita. Yang benar itu yang Allah kasih tahu atau ibu lihat? Yang Allah kasih tahu. Masa ibu membantah Allah? Itu namanya iis, ibu-ibu setan. Saya kasih ayat ini, Allah kasih tahu bahwa mereka berupaya memurtadkan. Dan kalau kita murtad, semua amal kita terhapus. Yang kedua, kita pasti masuk neraka. Kenapa, Bu? Kalau mati dalam kondisi kafir, tidak ada tebusan untuk membebaskan diri. Ya surat 3 Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim al-dhahabi wal fiddah ulaika lahum adzabun muhin. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, sekiranya dia memiliki emas sekat bumi lalu menembus dirinya, Allah tidak terima tebusan. Menunjukkan apa? Dia miskin asal muslim, bukan? Itu orang kaya, seandainya dia kaya di dunia pun, punya emas sekat bumi pun, lihat ada mana ada emas sekat bumi. Kan emas keluar dari bumi, bukan? Dan tidak semua bumi mengeluarkan emas, bukan? Jadi ini mustahil, bukan? Jadi jagalah Islam itu. Jangan murtad. Waspadai setiap upaya pemurtadan. Jangan kita lemah
Anak orang kafir, jadi menjaga Islam dua. Jangan sampai kita murtad atau dimurtadkan oleh orang. Karena apa tadi? Andaikan ibu punya emas seorang bumi, dan saya yakin ibu nggak punya emas seorang bumi, kan? Ibu punya emas kan paling cuma kalung 22 gram. Itu ya bu. Ini paling alhamdulillah. Dia punya emas seorang bumi, dia tebus kering, tidak Allah dengan tebusan. Apalagi ibu yang kalungnya hanya 2. Nah, bagaimana tebus? Ibu emasnya paling banyak berapa gram? Ada 1 kilo. Ya, 1 kilo aja. Kita menjaga istri. Karena kita menjaga Islam kita, anak ketahuilah kita mati dari kekafiran, murtad, seluruh amat kita terhapus. Dan tidak Allah terima tebusan kita. Andaikan kita punya harta sebesar emas seberat bumi. Jelas ya Bu ya? Jadi kemuliaan Islam tidak tertandingi oleh berbagai macam harta dunia. Jadi merasa mulia dengan Islam, Bu. Merasa mulia dengan Islam. Satu mata. Islam itu kemuliaan. Ya, jadi kalau ketemu orang kafir, pede aja nanti. Kan orang kafir itu temannya setan. Harga diri kita lebih tinggi. Kita memberi harga diri lebih tinggi. Maka harga keislaman. Ya, menaikkan laki-laki ganteng, kaya, datang menasihati ibu, tolak. Apa kata Allah? La ilaha illallah. Allahu yad'u ila jannah. Kedua, Al-Baqarah 221. Laki-laki yang ganteng sekali, tapi dia kafir. Mereka mengajak ke neraka. Adapun Allah mengajak ke surga. Jadi jangan sampai kita meninggalkan agama anak-anak dunia. Saya pernah ketemu seseorang, saya tanya, kenapa kamu murtad? Itu saya susah-susah. Jadi ada orang murtad. Nah, lakinya ganteng, sehat, lumayan kaya. Saya bilang, susahnya kamu di dunia berapa lama? Tapi kamu tahu nggak? Dengan kamu murtad, neraka selama-lamanya. Akhirnya kita bercerai suami. Dia tahu tidak bersah. Saya bilang, susahnya kita di dunia tidak bakal lama. Tapi susah dia ikhlas selamanya. Kembali ke Islam. Ya, kesenangan yang diberikan suami tidak ada apa-apa dibandingkan azab neraka. Suaminya sampai sekarang ketemu sama itu pasal itu ngaco. Mau kata saya dikacau sampai dia. Saya bilang saya nggak ngacoi. Saya pisahkan antara setan dan orang beriman. Dan dia bawa 3 anak masuk Islam. Anaknya protes sama ibunya. Ibu, kalau kita pisah dari ayah, gimana hidup kita? Saya masih mengedukasi mereka. Yang menghidupkan kamu siapa? Dia bilang Allah Tuhan.
Sekarang Tuhan kamu Allah. Yakin bahwa Allah akan menghidupkan. Kalau kamu jadi pegawai saja, dibayar salary oleh bos. Apabila kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak sudah sepakat. Kenapa? Susah dikit aja kamu gadaikan anak-anak. Susah dikit aja gadaikan anak-anak. Ada rumah sakit, wanita itu apa sih Pak? Saya tanya gini, Anda Muslim pasar, kenapa tidak hijab? Emang nggak boleh sama manajemen rumah sakit? Kasihan, hanya untuk gak bisa dilintas saja, kamu gadaikan anak-anak. Itu namanya bro, ya, untuk duniawi saja, ya kamu gadaikan anak-anak. Na'udzubillah min Baik, demikianlah kajian kita hari ini. Cukup sampai di sini dengan beberapa poin-poin yang berkaitan. Baik, saya serahkan kepada Pak Dio. Masa mau diusir atau mau ditanya? Baik. Bapak Ibu, kalau mau pertanyaan silakan diangkat tangan. Melalui Zoom sudah ada satu pertanyaan. Baik, saya bacakan dulu ya. Di Zoom dulu ya. Ustaz, hidup saya terlilit hutang. Tiada henti terus-menerus dari dulu. Ini hukuman atau ujian ya Ustaz? Apakah saya harus bertawakal terhadap kondisi ini? Baik. Mau dari hutang. Ini kesengajaan bukan? Itu bukan ujian. Itu ada. Maka perhatikan, pasti ada dosa. Maka Allah berikan kita umat. Maka saya nasihatkan kepada antum, berbagus taubat. Berbagus taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena boleh jadi banyak dosa yang Anda lakukan, Allah kasih hukum kepada hutang. Katanya, kalau hutang itu musibah bukan? Musibah bukan? Azab bukan? Musibah itu karena dosa bukan? Maka bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, lebih memperbagus agamanya. Kata Allah tadi, "Mayyattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, memperbagus agama. Karena kepada Allah Jalla Jalaluhu. Terbagus ibadah. Insyaallah Allah membantumu keluar dari masalah. Wallahu a'lam. Ibu Bapak, silakan. Baik. Membaca Quran tidak wajib berwudu, tapi sunnah saja. Jadi kalau ibu membaca Quran, ya berarti betul, maka berwudu lebih baik. Tapi kalau dia berwudu, tidak berdoa, tidak berdoa. Sunnah saja. Ya, apa? Bagaimana dengan menutup aurat kalau baca Quran lagi sendirian di rumah? Menutup aurat ketika membaca Quran kan wajib. Aurat itu ditutup ketika ada orang. Saya pernah ke rumah saudara. Dia baca Quran pakai jilbab. Begitu dia keluar pakai jilbab. Saya bilang, kamu lagi apa? Baca Quran. Kenapa kamu pakai jilbabnya? Ya Allah lah, itu tuh orang manusia bukan Quran. Betul? Dari Allah suruh tutup aurat dari laki-laki, kalau saya dengan orang.
Pak Ambon yang agak gokil juga. Ya, jadi Allah mewajibkan kita menutup aurat dari pandangan laki-laki bukan mahram. Sama dengan ibu-ibu kalau ke kuburan, masya Allah, pakai jilbab. Pasangan pakai jilbab. Dan kebalik. Paham? Ini pandangan yang salah. Jadi Allah tidak mengharamkan kita membuka aurat di hadapan mushaf. Yang Allah haramkan adalah membuka aurat di hadapan laki-laki bukanlah mahram. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kita akan diperlihatkan boleh kita apakah tiap orang baik itu bagaimana atau tidak bagaimana saya masih menunggu yang bagaimana tapi banyak cerita bisa seperti apa saya sudah pernah dengar orang ini makin muncul saya terpaksa di apa tentu orang beriman yang tidak banyak dosa bukan ya, ada dosa itu menghalangi kita dari penglihatan yang baik. Jelas? Kalau orang kafir pasti dia nerakanya. Kadang-kadang orang kafir yang baik-baik. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Silakan gitu. Silakan. Ada seseorang yang dia lagi sholat, udah duduk, terus sholat di tengah jalan, dia baca sholat. Terus dia ngambil udah di yang kedua, baca satu rakaat, batal lagi. Lanjut, ambil udah lagi, Ustaz. Nah, dia tuh udah berumur, Ustaz. Udah usia, nah, itu bagaimana saat kalau dia lanjutkan, katanya sih nggak apa-apa, terusin aja. Oh, udah batal wudhunya kok lanjutin wah. Katanya ini udah apa-apa lanjutin aja karena ada seorang Ustaz yang sampai gitu karena itu Pertanyaannya itu penyakit bukan. nah udah tua kali Ustaz itu. Kalau itu penyakit, maka tinggal apa? Tapi kalau bukan penyakit, tetap ulang-ulang. Iya. Kalau itu penyakit, berapa kali pun pasti batal. Nggak dimaafkan oleh syariat. Tapi dia mesti konsultasi ke dokter dulu. Apa itu penyakit atau bukan? Kalau jadi penyakit permanen, maka cukup lanjutkan dengan satu wudhu. Kenapa? Kalau dia wudhu lagi kan menyulitkan. Sementara agama tidak menyulitkan. Agama memberi kemudahan. Tidak memberi kesulitan. Allah yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. 1 surat 2 ayat 185. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya, silakan. Ustaz, kan pekan lalu dikatakan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita kita. Sementara di ayat surat 2:21 dikatakan dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi apakah Alkitab itu bukan orang musyrik berarti? Ya. Jadi kalau digabungkan pada dasarnya Alkitab kafir. Ya, tetapi Allah membolehkan. Jadi orang kafir ini dalam surat 2 Al-Baqarah 221 diharapkan menikah dengan kafir manapun juga. Surat 5 ayat 5, tetapi Allah membolehkan menikah dengan wanita muslimah, wanita ahlul kitab. Jadi syaratnya laki-laki muslim. Jangan tidak boleh kebalikan ya. Ya, jadi itu namanya ayat mutlak dibatasi kemutlakannya. Jadi orang kafir merasa tidak boleh. Kan orang kitab kafir. Tapi Allah bolehkan dengan syarat laki-laki itu bagus agamanya.
dan mengajak istrinya masuk Islam. Anaknya anaknya Islam berkata, dia ke zaman Baghdad. Itu ayah sentuh dulu ya. Jadi syaratnya anak mengikuti agama ayah. Nggak boleh kompromi, Bu. Bapak yang perempuan ikut mamanya, yang bapak laki-laki ikut bapaknya. Apa kata Iblis? Mantap. Lanjutkan bersama kita, Bi. Ya, Ibu, silakan. Pasal 6 suami istri ini terletak masuk Kristen. Mereka lingkar lalu mereka berangkat, lalu mereka menceraikan. Ini cerita fakta. Mereka bercerai. Masing-masing masuk Islam pas kawinnya. Yang satu masuk Islam, dua suaminya masuk Islam. Nah, sekarang anaknya tetap Kristen, itu membuat perempuannya bagaimana? Oh, jadi mereka nikah, kemudian cerai. Waktu kawin cerai Islam. Waktu nikah itu Islam, masuk Kristen. Mereka sekarang menjadi anak. Mereka sekarang menjadi cerai. Masing-masing mereka kawin dengan orang Islam yang sebaliknya. Jodoh kedua sama-sama Islam. Sekarang anaknya tetap Kristen. Ya, itu ayah durhaka. Itu ayah calon penghuni neraka. Kan ayahnya mesti mengajak anaknya untuk Islam. Tidak boleh memperkannya dalam Kristen. Ya? Ini namanya dayus. Dayus, kata Nabi, tidak mencium surga. Siapa itu dayus? Para suami yang tidak pernah cemburu melihat anak-anaknya berbuat mungkar dalam rumah. Jelas ya? Jadi itu suaminya hanya cari selamat sendiri. Padahal anak-anaknya adalah kewajiban dia. Kalau ibunya mungkin maksanya kurang, tapi kalau bapaknya masih maksain. Jelas ya? Itu suami dayus. Dan suami dayus, kata Nabi, tidak mencium bau surga. Ibu yang di belakang dari tadi, silakan Ibu. Apa itu? Kadang-kadang tapi tidak jelas. Surat berapa? Surat 28 ayat 56. Untuk semua orang. Jadi sababun nuzul ayat itu berkaitan dengan Abu Thalib yang diajak manusia tidak bisa. Dan Allah bilang, innaka la tahdi man ahbabta. Maksudnya Allah tidak bisa memasukkan hidayah ke hati pamannya. Jadi Nabi itu memang hidayah ilmiah saja. Ya, penjelasan Quran, hadis itu hidayah. Tapi untuk memasukkan hidayah taufik ke hati pamannya itu tidak mungkin. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua begitu. Misalnya ada anak ibu punya anak-anak murtad. Ya, kita tidak bisa masukin hidayah ke hati Islam. Kita bisa pakai hidayah berupa ilmu, penjelasan. Tapi hatinya menerima hidayah atau tidak, itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Silakan. Silakan. Tapi bagaimana dengan di surat Al-Baqarah ayat sampai ayat 9 itu ya
yang istilahnya orang yang perlu bilang bahwa itu tidak ada yang berhak dari usaha. Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksudkan malaikat. Quran tidak disentuh kecuali orang yang suci. Dan itu para malaikat. Bukan. Ya. Tidak apa-apa, tapi dalam keadaan bersuci lebih baik. Ada 1, 2, 3. Bu Yanita nggak jadi kan? Ya. Ibu yang di belakang dulu dari tadi. Silakan Ibu. Ulang Bu. Kurang jelas Bu. Maaf. Oh, beli saham bank syariah boleh nggak? Gitu. Oh, beli sukuk syariah boleh tidak? Oh, pertanyaan yang mohon disesuaikan dengan temanya Bu ya. Jangan yang fikih, apalagi fikih muamalah seperti itu, mohon maaf. Karena banyak pertanyaan yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan tema kita hari ini. Silakan Ibu, nanti dijawab lain kali. Tiba-tiba dewasa pada saya juga tidak sama Islam. Nah, sedangkan dia mau berjalan ke kuburan itu dengan negara sebelum dan kecil Kristen tidak beda itu dia negara Islam pakai itu masuk. Dia orang Islam asalnya. Pada dewasa dia menikah sama Islam, dia Kristen tapi dia pengen mendoakan ibunya ziarah kubur dan itu maka itu masuk ada ibunya Kristen Islam. Oh, ibunya Kristen. Anaknya Kristen. Doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi Ibrahim yang doanya mustajab dan berjanji kepada ayahnya untuk minta kepada Allah untuknya. Surah 19 ayat 54. Surah 64 ayat yang keempat. Tetapi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allah tolak doanya. Surat 9 ayat 114. Iya, benar. Saya boleh sayang, tapi tidak boleh melanggar syariat. Ada orang masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Dia bilang, Ustaz, saya doa saja. Terserah Allah, ya nggak boleh begitu. Karena Allah udah larang, tidak boleh. Ya, meminta ampun kepada Allah, walaupun itu keluarga tidak boleh. Surat 9 ayat 113 dan 114. Jadi jangan demi kasih sayang kita melanggar larangan syariat. Ya. Pak, silakan dari tadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini terkait dengan tadi yang sakaratul maut itu Nabi sendiri katanya ada merasa siksa seperti itu dengan sakaratul. Terus kemudian dengan kaitan tadi yang roh berubah seperti yang kendi kan nggak ada rasa sakit sama sekali gitu kan, ada tadi keterangan setiap mati pasti ada sakaratul maut. Kira-kira gimana coba yang sakaratul maut itu sendiri gitu loh. Nabi merasakan sakit ketika meninggal. Nabi berharap umatnya tidak mengalami itu lagi. Ya, jadi beliau memohon supaya dia diberi itu dan umatnya tidak lagi. Ya, setiap kematian pasti ada sakaratul maut. Iya. Maksudnya sakaratul maut itu sendiri seperti penjelasan yang tidak lagi gitu. Iya. Di surah 50 ayat yang ke-19. Wajah sakaratul maut datang kepada kalian. Itu yang kalian ingin menghindarinya. Dan kata Nabi, setiap kematian pasti ada sakaratul maut. Sakaratul maut adalah batas akhir dari kehidupan dunia dan kematian.
Di sini perlu dijaga. Kalau kita dari Islam, mati dari Islam, insya Allah aman. Tapi kalau tiba-tiba seorang murtad, maka tidak bisa kembali lagi. Yang dari Zoom dulu, satu. Ustaz, ayah saya melakukan kesyirikan bertahun-tahun, lalu kemudian murtad. Sejak murtad membenci kami anak-anaknya. Tapi karena kewajiban kami tetap memberinya uang. Hanya sedikit untuk sekedar memberi nafkah semata agar beliau tidak melakukan maksiat karena kelebihan uang. Sikap kami betul apa tidak ya? Atau lebih baik kami abaikan saja beliau? Tidak boleh. Surat 31 ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jika sekiranya orang tuamu mengajakmu bersyukur kepada Allah, kalau orang tua mengajak Anda bersyukur, berhak atau apa? Ibrahim segala Tuhan. Kata Allah, la tuti'hum. Jangan taati keduanya. Tapi Allah tidak menghilangkan hak mereka. Kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Contoh sikap Anda sudah bagus. Ya, jadi bapak mau brengsek, tetapi kasih nafkah. Karena kewajiban anak menafkahi orang tua. Allah katakan di Quran, ya, surah 2 Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada apa yang paling baik itu kepada siapa? Kata Allah, kepada orang tua. Dan terus. Jadi, walau ayatnya kafir, mengajak kita kafir, tidak taat. Tidak boleh mentaati. Tapi kita berbuat baik kepada. Ini menunjukkan bahwa hak orang tua tidak hilang karena kejahatan itu. Jelas ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, ini bagaimana seseorang yang pernah murtad, ya, kemudian kembali beriman, itu mengenai amal ibadahnya atau dosa pahalanya dia waktu sebelum murtad? Baik. Orang murtad, pahalanya hilang ketika hapus ya. Tadi surah 2 Al-Baqarah 217. Wa may yartadda minkum an dinihi, ya, fahabita a'maluh. Kalau dia murtad, terhapus seluruh amalnya. Kemudian dia masuk Islam, Allah kembalikan lagi amalnya. Ya, surat 8 ayat 35. Ya. Seorang yang kembali kepada Islam, masuk Islam, Allah kembalikan amal. Dosa di waktu murtad itu gimana? Ya, Dosa selama di waktu murtad itu dihapus. dihapus secara otomatis. Islam itu menghapus dosa. Ya. Jadi orang masuk Islam, maka dosa-dosanya di zaman kafir itu terhapus. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Ada lagi, Ibu? Ya, silakan, Ibu lagi. Ibu dulu, baru Bapak. Iya. Kalau bapak ibunya udah meninggal, meskipun sebelumnya anaknya nikah dengan orang Kristen, salah satu anaknya masuk ke Kristen. Terus pembagian hartanya, warisannya Nggak boleh. jadi yang dosa itu yang mana? Ya, tidak boleh. Kata Nabi, Itu rahasia. Mereka bilang tetap dibagi. itu bahlul. Kata Nabi, saya semua kita. Nah, kecuali ibunya, orang tuanya mengetahui dia, maka berdosa. Ya,
mungkin rasa kasih sayangnya kepada adik-adik. Tidak berhak. Haram membagi warisan kepada orang kafir. Kata Nabi, tidak halal orang muslim itu orang kafir. Tidak halal pula orang kafir mewarisi orang muslim. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya mengenai sakaratul maut itu Ustaz, kan ada prosesnya ya Ustaz. Pertanyaan sakaratul maut kalau orang kecelakaan pesawat terbang gimana Ustaz? Ya kan Kata Nabi, kata Al-Quran apa? Kata Quran dan Sunnah apa? Setiap orang tepat sakaratul maut pasti. Kan caranya singkat, tidak ada yang tahu kan? Tadi saya tanya, katakan di surat 50, ayat 19. Yang kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, setiap kematian pasti ada sakarat. Ya, jadi gak usah nanya gimana kalau mati di pesawat sakaratul maut. Kan pasti ada masa di mana pengalihan dari hidup ke mati. Sakaratul maut. Ya, yang itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Oh, masih ada 2. Di situ kita masuk kuis ya. Siap-siap Ibu. Silakan Ibu dulu, Bapak. Waalaikumsalam. Ulang Bu apa? Tapi kalau untuk puas sekolah kan harus menyantumkan nama bapaknya ketika Saya tanya, Ibu diatur syariat atau melanggar syariat? Iya, tetap tidak boleh. Karena bilang saya, ini anak inilah yang sebelum nikah. Sebab menasabkan diri kepada bukan ayahnya, itu haram, tidak mencoba surga. Katanya, demi mematuhi peraturan sekolah, kita melanggar syariat, boleh nggak Bu? Kasih tahu ke sekolahnya, begitu ceritanya. Ya, iya, tidak boleh. Karena haram menasabkan anak kepada ayah bukan ayah. Salah satunya ayah biologis bukan ayah nikah. Ya, karena seorang terikat dengan ayahnya dengan 2 nun. Pertama nutfah, yang kedua nikah. Paham? Jadi nikah dulu baru nutfah. Kalau nutfahnya ditumpahkan sebelum nikah, maka bukan milik. Jelas ya Bu? Ya kadang-kadang kita gak enak sama hak. Tapi itulah syariat Allah Jalla Jalla. Bapak, silakan. Kemudian kematian dengan orang tua bisa bagaimana yang kafir, yang akhir, kemudian meninggal, apakah dia bisa surga? Sudah mana sangat sesat motor. Ya, saya tanya, dia memiliki bersama ayahnya. Apa dia tahu bahwa ada agama namanya Islam? Dia tahu nggak ada agama namanya Islam? Maka saya kita jelas ya. Jadi saya ikut ayah saya nggak salah. Ya jangan hukum saya dong, harus begitu. Dia tahu bahwa ada agama selain agamanya adalah Islam. Maka wajib bagi dia untuk mempelajari. Jelas ya Pak ya? Tapi dia ngotot memang Allah dan akan ngototannya. Itu namanya bongel Pak. Bodoh ngeyel.
Tadi mengenai yang fatwa itu yang waktu itu kan mereka program itu sama nggak dengan shine dan pembelajaran Iya, mati syahid sama Bu. Mati syahid tentu kemuliaannya paling besar. tidak yang berlaku untuk mencari dan Kenapa Bu? perilaku yang dilakukan di umat yang bertakwa dengan macam ini sama. Sama. Sama, ya? Presiden dan proses. Iya. Bu Yuanita sudah siap untuk kuis? Izin Ustaz?